kalau kita bicara korupsi, itu masuk dalam elemen governance indicator-nya World Bank. Jadi ada 6 indikator. Jadi ada political stability, ada rule of law, ada regulatory quality, ada control corruption, political stability, and then voice and accountability. Nah, jadi ketika kita membenahi korupsi, itu salah satu pembenahan dari model institusional. Nah, sebagaimana Acemoglu juga pernah menyampaikan ya, untuk kemudian mencari solusi ekonomi sebenarnya jawabannya 3 saja, yaitu institusi, institusi, dan institusi, gitu kan. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam perkembangannya, Pak Sumitro juga sempat menyampaikan ya, ada potensi kebocoran dari ekonomi kita sekitar 30%. Mereka waktu itu, Pak Sumitro waktu itu juga merujuk pada I-Core yang mana sangat tidak efisien dibandingkan dengan negara-negara yang lain. I-Core itu adalah ukuran efisiensi satu negara lah bisa dibilang. Jadi semakin tinggi berarti semakin tidak efisien. Dan pada saat itu Pak Sumitro sudah menyampaikan itu. Dan itu menjadi semacam modal kampanyenya Pak Prabowo dalam beberapa kali mencalonkan diri ya. Kan kalau Pak Prabowo membrandingnya sebagai kebocoran. Ya, kita lihat di tahun 2009, 2014, dan 2019, bahkan 2024, itu sering keluar tuh kata-kata kebocoran tersebut. Maka ini menjadi sangat penting sekali ya kalau kita bicara korupsi dan bagaimana pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sisi yang lain kalau kita melihat dalam perjalanan ya, Bang Sulvan, kalau kita lihat dalam beberapa periode kebelakang ya, 10-15 tahun terakhir, saya kebetulan pernah diminta untuk menjadi asesor untuk makalah dari calon komisioner KPK 2 periode berturut-turut. Saya di zaman Firly dan zaman sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan di antara 2 periode itu, periode yang sekarang saya tidak menjadi asesor makalah. Kalau dibandingkan 2 periode ini, ada semacam penurunan kualitas paper. Nah, ketika papernya menurun, kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi, itu sepertinya agak sejalan tuh, agak inline ya. Jadi sempat membaik di awal-awal, mulai dari tahun 2014 ya, ketika waktu itu saya menilai makalah untuk calon komisioner KPK pada saat itu memang relatif lebih berkualitas. Tapi kemudian turun ya kualitasnya dan kemudian indeks persepsi korupsinya memburuk sampai kemudian yang terakhir. Nah, memang saya tidak menilai yang berikutnya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat dari sisi pencapaian Pak Prabowo dalam 100 hari, kalau kita pun bisa melihat apa sih pencapaiannya dalam 100 hari, ya salah satu dari sisi korupsi. Itu hampir setiap hari kita dengar ada peristiwa koruptor di Brangus, ya, kemudian digerebek KPK dan seterusnya. Di satu sisi ini kemudian menunjukkan betapa buruknya ya korupsi ya di negara kita. Tapi di sisi yang lain ya sebenarnya tikus-tikusnya sudah mulai dikeluarkan satu persatu gitu kan. Jadi dari sisi ini saya melihat ada satu pencapaian tersendiri. Dan dalam konteks kemudian membuat impian Pak Sumitro untuk kemudian menutup kebocoran tersebut, itu sebenarnya Pak Prabowo melakukan apa yang kemudian menjadi nasihat bapaknya dulu. Gitu Bang Zulfan. Tadi Bang Gisman sudah bicara mengenai efisiensi ya. Tapi permasalahannya adalah ketika pemerintah mencoba untuk kemudian melakukan efisiensi itu yang sebenarnya tujuannya adalah untuk memotong korupsi tadi ya Bang. Kalau kita lihat bagaimana Presiden dan juga Menteri Keuangan itu sempat ngecek sampai satuan 9. Dan dari satuan 9 itu bayangkan saja ada 44 triliun ATK. Selama setahun itu buat apa aja ATK kan? Itu kan artinya sumber inefisiensi. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat ya, banyak pandangan-pandangan yang melihat bahwa efisiensi ini adalah budget cut. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan ketika kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya kan efisiensi ini kan tujuannya adalah mengurangi ya anggaran-anggaran yang tidak perlu sehingga defisitnya tidak berlebihan gitu kan. Ya. Tetapi Dan tidak utang. Ya, tidak utang. Tidak utang. Tapi yang terjadi adalah pandangan dari investor, termasuk dalam satu perbincangan, saya diundang makan malam oleh satu dubes dari Eropa, dia melihat bahwa ini Anda mau melakukan apa dengan budget cut ini? Padahal bukan budget cut, budget reallocation. Kan totalnya nggak berubah, cuma dialokasikan ke tempat yang lebih produktif tadi yang Bang Gisman sampaikan tadi. Nah, mispersepsi dan miskomunikasi ini juga kemudian membuat banyak lembaga asing yang kemudian melihat Indonesia, Indonesia tidak menarik lagi di tahun ini. Minimal sudah ada 2 lembaga asing lah. Pertama Morgan Stanley. Itu sudah mendowngrade Indonesia ya karena posisinya adalah pertumbuhan ekonomi di tahun ini seperti sangat terbatas nih, gitu kan. Return on equity-nya terbatas sehingga ya rekomendasinya adalah di downgrade.
Belum lama ini juga ada Goldman Sachs. Kemarin Goldman Sachs mengeluarkan downgrading juga untuk Indonesia. Kenapa? Karena salah satunya adalah potensi fiskal defisit kita di tahun ini Indonesia bisa sampai 2,9%. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya itu yang upaya efisiensi dilakukan oleh pemerintah itu mampu dibaca oleh mereka, ini adalah cara untuk mengurangi defisit supaya tidak terlampau besar, kan asumsinya adalah 2,53% tahun ini. Tapi bisa jadi 2,9%. Nah, supaya tidak kemudian hari ini udah 2,9. Bukan, itu forecastnya dari Goldman Sachs. Dari Goldman Sachs. Ekspektasinya 2,53%. Tapi bisa jadi meloncat ke 2,9%. Ya, itu ketakutan dari investor asing. Nah, sebenarnya kan jawabannya adalah efisiensi tadi. Bagaimana supaya anggaran-anggaran tidak produktif itu diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda yang tinggi. Tapi itu sepertinya, Bang Zulfan, ini tidak mampu untuk dipahami oleh pasar. Sehingga persepsinya sangat negatif. Dan persepsi negatif dari pasar itu juga, sorry to say, datangnya juga dari menteri-menteri yang kalau menurut saya itu tidak berada dalam koordinasi yang jelas dengan presiden. Ketika mereka kemudian masuk ke RDP yang terbuka, dia bilang, wah karena anggaran kita dipotong, maka ini tidak bisa gaji karyawan lagi. Anggaran pendidikan dipotong. Itu yang kemudian menyebabkan mahasiswa turun ke jalan kan. Padahal kan kalau lihat Impres 2025 kemarin yang nomor 1 itu kan tidak ada potongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tapi yang terjadi adalah karena menteri-menterinya juga seperti mengkomunikasikan dengan cara yang salah ketika di RDP dan ditangkap pasar secara negatif gitu Bang. Pitra, ekonom kita ini, apakah ada kemungkinan dan bisa nggak kita ini juga mengikuti Jepang dengan menggunakan peminjaman dari dalam negeri gitu loh? Sudah dilakukan, Bang. Sebenarnya begini Bang, ya betul, tadi sudah dilakukan Bang. Jadi kalau kita bicara SBN, ya itu total obligasi pemerintah, itu di pasar kita itu 85%, Bang. Padahal rata-rata ASEAN 55%. Jepang juga sekitar itu, sama dengan Indonesia. Permasalahan di mana? Permasalahan adalah, ini banyak paper ilmiah, termasuk kami juga menulis paper akademik. Bedanya kita dengan Jepang adalah, Jepang itu lebih deep financialnya, kalau kita lebih shallow. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah, pada akhirnya ketika mencoba untuk membiayai pembangunan at the expense of the real sector. Nah itu dalam beberapa perhitungan empiris terjadi tuh. Ketika beban pembiayaannya meningkat, corporate bonds itu tidak bisa bersaing, sehingga real sector itu terdampak, sehingga harusnya kita bisa berproduksi, bisa mengekspor, itu jadi terhambat. Karena apa? Karena itu di crowding out, ya, dipenuh sesakan. Ibaratnya kalau ada kolamnya kecil, ada ikan-ikan kecil, tiba-tiba ada ikan besar masuk, ikan-ikan kecil kelempar keluar semua. Crowding out effect. Nah itu yang terjadi Bang, bedanya kita dengan Jepang. Ya, karena saya di Jepang udah 5-6 tahun, PhD saya juga di Jepang. Jadi intinya adalah di sana lebih advance lah dibandingkan dengan Indonesia. Dan Indonesia sendiri di ASEAN sudah terlalu banyak Bang, beban obligasinya. 85% itu obligasi pemerintah mendominasi pasar kita. Nah itu dari sisi itunya memang udah nggak apple to apple. Nah makanya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang sekarang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh pemerintah untuk kemudian memperbesar tuh variasi instrumen keuangan. Nah, tapi kita belum ke level itu. Jadi masalahnya kenapa kita selalu terbebani ya dengan beban-beban pembiayaan tadi. Kita mencoba untuk membangun ini harus dibiayai oleh APBN, tapi APBN kemudian menyedot sumber-sumber anggaran dari pasar juga. Pada akhirnya pasar kehilangan likuiditasnya. Nah itu juga yang terjadi sekarang, Bang Zulfan. Ketika misalnya Bank Indonesia mencoba untuk mempertahankan rupiah lewat mekanisme misalnya SRBI, sekarang SRBI itu sudah hampir 1.000 triliun, itu kemudian yang mengkoleksi paling banyak adalah bank, 560 triliun. Akhirnya apa? Real sector nggak bisa jalan juga, karena apa? Karena ya pada akhirnya sektor keuangan melihat ini adalah investasi yang paling tidak berisiko. Sehingga pada akhirnya bonds itu, kemarin Waskita ketika mengeluarkan bonds, itu juga nggak ada yang mau beli kan. Karena memang pertama adalah Waskitanya udah hancur-hancuran selama 10 tahun terakhir. Yang kedua adalah ya udah di crowding out oleh hal-hal yang lain. Waskitanya gali lubang tutup goa. Gali lubang tutup goa gitu. Oke. Sekarang wrap up ya dari saya. Nah jadi 8% pertumbuhan ekonomi. Saya pernah tahun 2016 itu dimintain tolong oleh pemerintah juga
untuk menghitung target pertumbuhan ekonomi 7%. Ini setiap tambah presiden, kita tambah juga pertumbuhan ekonomi. Dulu Pak Jokowi 7%, sekarang Pak Prabowo 8%, tapi nggak apa-apa lah. Katanya kan memang kita harus di-encourage untuk tumbuh lebih tinggi. Tapi memang ini ada dasarnya. Kenapa kita harus tumbuh lebih tinggi? Karena menurut hitung-hitungan, ini saya sudah tulis di buku saya, judulnya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN, di chapter 3, judulnya adalah How to Escape from Middle Income Trap. Nah, ini basisnya adalah bonus demografi. Bonus demografi usia produktif 15-64 tahun. Itu mencapai peaknya, even nggak sampai 2045. 2045 adalah target kita 100 tahun Indonesia merdeka. Tapi sebenarnya target teknisnya itu selesai di tahun 2038. Dan berdasarkan hitung-hitungan, minimal kita harus tumbuh secara average rata-rata 6-6,5%. Padahal 10 tahun terakhir, exclude pandemic times, kita baru tumbuh 5,07%. Kemarin aja, tahun 2024, 5,03%. Artinya bukan semakin tinggi, malah semakin turun. Nah, ini masalah di mana? Ya, kemarin di episode yang lalu kita sudah bahas ya kebutuhan investasi ya, yang 10.000 triliun yang pernah saya mention. Tapi sekarang kita juga bicara mengenai aspek institusionalnya. Investasi itu 10.000 triliun kan mahal sekali, Bang. Itu kenapa mahal? Ya karena nggak efisien, Bang. Kita membutuhkan banyak sekali investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sekian persen gitu kan. Coba kalau misalnya sumber inefisiensi itu coba kemudian dibenahi. Mungkin kita nggak butuh 10.000 triliun, Bang. Mungkin cuma 5.000 triliun kalau kita bicara tadi efisiensi atau inefisiensi sumbernya adalah 30-an% dan sepertinya masih ada 30-40%. Ya assuming 30% lah ya. Berarti kita harusnya kalau misalnya itu diperbaiki 4.000 sampai 5.000 triliun, Bang, seharusnya kebutuhannya. Nggak sampai 10.000 triliun juga. Kita kan Pak Prabowo kemarin udah muter-muter dari China terus ke Amerika, dari 100 hari pertama itu 30 hari di luar negeri, saya hitung 9 negara dapat komitmen 19,5 billion US dollar. Jadi kalau 10.000 19,5 billion US dollar. Kalau 10.000 itu terkesan kan kita ingin 30 ya, sampai 300 ya. Ya kan, 10.000 lalu sebenarnya bisa 5.000. Ini berarti efisiensi tidak berkurang ya, unefisiensinya tidak berkurang. Iya, harusnya kan ini kan assuming, kenapa saya bikin 10.000 triliun? Karena dengan asumsi ICOR yang 6. ICOR-nya nggak berubah. ICOR-nya nggak berubah. Tapi kalau misalnya ICOR-nya ICOR-nya tiba-tiba 3 gitu kan, atau 4, loh kita lebih murah dong biaya investasinya gitu kan. Jadi seharusnya kita nggak, karena butuh extra effort gitu, kesannya ini nggak tercapai 8% ini, Bang. Susah banget nyampe 8% ini karena 10.000 triliun butuhnya. Nah, tapi coba kalau misalnya ini akar inefisiensi itu dibenahi ya. Pada akhirnya apa? Ya tadi, mungkin lebih murah kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, dan lebih mungkin. Dan lebih mungkin. Maka korupsi ini adalah kejahatan kemanusiaan. Dia menghisap darah rakyat yang pada akhirnya pembangunannya mungkin terjadi, tapi pembangunan di Indonesia, Bang. Bukan pembangunan Indonesia. Pada akhirnya orang-orang nggak merasa terbangun. Karena yang dibangun adalah candi-candi saja. Bukan orangnya, bukan pembangunan Indonesia. Tapi terjadi adalah pembangunan di Indonesia. Jadi orang hanya menatap nanar gedung-gedung tinggi yang menjulang, dia hanya bisa melihat, hanya bisa menikmati dari jauh. Tapi pada akhirnya sebenarnya sumber dari gedung-gedung itu adalah dirinya yang kering kerontang, kurus, tidak ada makanan. Kenapa? Karena semua diserap untuk membuat gedung-gedung tinggi menjulang itu. Itulah pembangunan di Indonesia yang kita rasakan sekarang.